Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pencinta hikmah hati yang dimuliakan Allah, seri ini kita akan kembali menegaskan tentang khusyuk, karena ini sangat penting supaya kita tidak melakukan kesia-siaan. Sebenarnya khusyuk itu tidak harus terjadi dalam sembahyang 5 waktu. Kalau khusyuk itu artinya irtikazul basori, memusatkan pandangan hati. Yang namanya memusatkan harus ada satu titik. Pada seri sebelumnya tentang makom Ibrahim, tentang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah saya sampaikan. Harus ada satu titik. Kalau tidak ada satu titik, maka hati ini tidak akan terfokus. Ketika hati tidak pernah terfokus, tidak ada satu titik yang dituju oleh hati ini, maka hati akan berkeliaran. Walaupun bacaan kita fasih seperti apa, bahkan mohon maaf dilafazkan oleh orang yang memang lidahnya seperti itu, di mata Tuhan tidak punya arti apa-apa. Pencinta hikmah hati yang dimuliakan Allah, ada rukun sembahyang yang 13, yaitu ada rukun kolbi dibagi 3, terbagi ber-3, yaitu ada rukun kolbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun kolbi ya rukun sembahyang yang diperbuat oleh hati, disebut oleh saya disebut dengan kinerja hati. Lalu rukun qauli, yaitu rukun yang diperbuat oleh lidah. Lalu rukun fi'li, yaitu rukun yang diperbuat oleh anggota tubuh. Semua boleh berjalan, tetapi harus rukun qalbi ini dipahamkan betul. Nah, rukun qalbi ini takluk pada ilmunya Allah. Apa yang diperbuat oleh hati, dialah yang diketahui oleh Allah. Rukun qauli takluk pada sami'nya Allah, pada pendengaran Allah. Rukun fi'li takluk pada basirnya Allah. Semua yang diperbuat oleh tubuh ini dilihat oleh Allah. Tetapi yang ditilik oleh Allah itu adalah rukun qalbi. Rukun qalbi terdiri dari niat dan tertib. Niat itu artinya memerintah, menyengaja. Tertib artinya mengatur. Sebelum memerintah, kita harus mengatur dulu. Apa yang diatur itu? Dahulukan yang dahulu, kemudiankan yang kemudian. Tanyanya adalah apa yang dahulu pada kita dan apa yang kemudian. Pada seri sebelumnya kita berbicara tentang dari mana datangnya kita, dari Tuhan. Kita ini, ruh ini sebenarnya dahulu dijadikan daripada tubuh kita ini. Artinya apa? Dahulukan perbuatan orang yang datang dari Tuhan daripada perbuatan lisan, daripada perbuatan anggota tubuh. Kapan dahulunya kita? 4000 tahun sebelum jasad Adam, ruh telah dijadikan oleh Allah. Bersamaan dengan dijadikannya aras kursi, surga neraka, bumi, dan mukmin. Mukmin itu nama ruh. Pada seri sebelumnya saya sampaikan. Mukmin itu nama ruh. Mukmin itu nama keseluruhan ruh. Saat dia berada di sisi Tuhannya. Di mana? Di Baitullah. Tadi surah Al-Baqarah 143 saya kutip. Pada seri sebelumnya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Tidak kami jadikan kiblat yang dahulu engkau hai ruh ada di kiblat itu, kecuali untuk kami melihat mana yang ikut Rasul dan mana yang berpaling dari Rasul. Ternyata ikut Rasul itu di surah An-Nur ayat 56 saat sholat. Taat ikut Rasul itu tidak saat sholat, ikut haluan hatinya. Itulah makna dari khusyuk. Jadi kita mukmin ini
dijadikan dahulu di tempat itu. Maka disebutlah bait itu sebagai tempat menetapnya mukmin. Mukmin ini bagi manusia yang hari ini sedang bersama manusia. Kita bukan manusia. Kita berada di tubuh manusia dan kita kadangkala keseringan memakai sifat manusia. Kita bukan manusia, kita bukan insan artinya. Jelas sekali Al-Quran dan hadis-hadis membedakan antara insan dengan ruh. Kita ini ruh, kita yang subjek, maka kita yang diperintah kembali. Kita yang diperintah menyembah Tuhan secara khusyuk. Artinya, asy-syari'atu bila haqiqatin atilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Syariat, ritualistik syariat tanpa ada tujuan hati, tanpa hakikat kemana hati menuju, itu hampa, itu sia-sia. Wal haqiqatu, dan hati aja menuju gitu. Mengatakan nyembah Tuhan, hati datang Tuhan, tapi bila syariatin, tanpa syariat, itu batal. Kata orang Pontianak, tidak diasi, tidak dipakai, tidak ditilik oleh Allah. Oleh karena itu, jangan kita hanya gila melaksanakan syariat saja, teriak-teriak syariat lisan saja, tapi hati kita kemana-mana. Tadi di awal disebutkan hanya kinerja hati yang ditilik oleh Allah. Fahamnya, maksudnya adalah ketika kita melaksanakan ritualistik, apakah itu sembahyang 5 waktu, haji, puasa, umroh, sedekah, apa saja, dahulukan dulu hati menghadap Tuhan. Caranya, palingkan wajahmu ke arah itu. Fawalli wajhaka syatra al-masjidil haram. Palingkan wajahmu ke arah. Syatr itu tanda, simbol. Bahasa Kalimantan pancang. Tepat di posisi syatr itu ada kiblat. Jadi Ka'bah itu hanya tanda kiblat. Tetenger, maksudnya pancang, simbol. Mengapa? Bukan Ka'bah itu rumah Allah, bukan Ka'bah itu Baitullah. Apa sebab? Allah itu dalam ilmu tauhid disebutkan fallahu laisa lahu anasirun minal ajsam. Allah itu tak tersusun dari jasmani, dari materi. Maka pasti rumahnya pun adalah bukan materi. Para aulia, anbiya, dan orang-orang diperkenankan untuk bertemu dengan rumah itu menuturkan bahwa di situ ada bangunan cahaya. Disitulah ada tempat sujud yang mulia. Maksudnya di tempat itu kita disuruh sujud, di situ ada sosok yang mulia, bukan tempat itu yang mulia. Di tempat situ ada sosok yang mulia menyaksikan kita ruku dan sujud, bukan fisik. Saat ruku sujud fisik ini, dahulukan hati kita dulu di situ. Orang-orang tua kita mengatakan saat kita menyembah Tuhan itu nggak sembahyang itu, perhatikan tempat sujud, bukan saja tempat sembahyang. Bukan itu indikator khusyuk. Indikator khusyuk itu adalah kita kembali kepadanya secara hakikat. Secara hakikat itu artinya kita tidak mengandalkan fisik saja, tapi hati kita tahu menuju. Itu namanya berhakikat. Tahu menuju. Siapa yang tuju? Kembali kepada pertanyaan, siapa yang disembah? Yakni zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sana tidak ketemu zatnya Allah, tidak ketemu zat Allah, ketemu dengan zatnya Allah, yaitu wujud yang ketika melihat wujud itu keluar the big sign, rasa yang agung dengan memuji wujud itu dengan kalimat Allah. Intinya kita kembali di tempat itu adalah khusyuk, ada pada kinerja hati, disebut dengan rukun qalbi. Niat itu memerintah, tertib itu mengatur. Tertib dulu, baru memerintah. Maksudnya hati dahulukan dulu ke situ, baru kemudian kita ini memerintah. Lisan mengucap Allahu Akbar, memerintah tangan untuk mengangkat. Terjadilah situ bersamaan rukun qauli dan rukun fi'li. Pun mau rukun, hati telah standby di situ, baru kita memerintah ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru disebut menyembah Tuhan. Kalau hati kita, mohon maaf, ada sedang di pasar ikan, sedang ingat ikan,
Lalu kita takbir, Allahu Akbar. Ikan itulah yang kita sapa sebagai Allahu Akbar. Ingat kambing, Allahu Akbar. Kambing itulah yang sedang kita sapa sebagai Allahu Akbar. Ingat anak istri, Allahu Akbar. Anak istri itulah yang sedang sapa sebagai Allahu Akbar. Inilah perbuatan yang nyata menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu hari ini bukan nyembah patung. Di surah Luqman surah 31 ayat 13 disebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu, syirik itu adalah kezoliman yang besar. Artinya syirik itu sama dengan kezoliman. Maksudnya untuk mengetahui orang musyrik, ketahuilah orang zalim. Siapa orang zalim itu? Yang ianya adalah orang musyrik. Surah Ar-Rum mengabarkan, balit taba'al ladina zolamu ahwa'ahum. Bahkan orang zalim itu orang yang ikut hawa nafsunya, ikut angan-angannya. Jadi angan-angan kita sedang mengembara, kita sembahyang. Angan-angan sedang mengembara, kaki sedang ada di tikar sembahyang, di sejadah. Lalu ketika angan-angan mengembara, ingat masa lalu. Ingat saat kita misalnya berkelahi dengan seseorang, tercogok muka orang itu, kita Allahu Akbar, maka muka orang itulah yang kita sembah. Surah Toha, surah 20 ayat 14 mengingatkan, apa yang kita ingat itulah Tuhan yang kita sembah. Di dalam kita menyembah Tuhan, ingat Allah. Itulah bentuk mendirikan hubungan hati kepadanya. Baru itulah disebut menyembah. Jadi fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sembahlah aku, kata Allah. Dirikan hubungan hatimu. Namanya mendirikan sholat. Bentuknya ingatlah aku. Sekarang bagaimana mau ingat Allah? Berjumpa juga belum. Melihat wajahnya juga belum. Maka terkesan bohong besar kita. Mengaku ingat Allah tak pernah bertemu. Padahal yang diingat itu anak istri. Yang diingat ikan kembung. Yang diingat kambing. Yang diingat kantor. Yang diingat teman sejawat. Ngaku kita ingat Allah, kan bohong namanya. Siapa yang tahu? Saya tidak tahu. Hati Anda yang tahu di sini. Oleh karena itu, solusi paling mudah, kembalikan pandangan hati ke rumah itu. Datanglah ke alamatnya dulu. Tak usah kita menyombongkan diri lah. Pengetahuan yang seabad ini tidak menolong kok. Justru kadang membuat kita angkuh. Tidak menolong, kita bikin khusyuk. Oleh karena itu pengetahuan yang seabad ini, gelar yang sederet ini tidak menolong selamat kok. Ketika kita menyembah Tuhan, hati kita di mana-mana. Menyembah Tuhan, hati sedang seminar. Menyembah Tuhan, hati sedang berdebat, sedang pidato, sedang ngajar hatinya. Itu tidak ditilik, zero. Tidak ada nilai di mata Allah. Maka kembali tadi kita betul-betul pelajari yang khusyuk. Yang saya yakin ini jarang termaktub di tulisan-tulisan manusia. Karena biasanya ilmu hikmah itu adalah pelajaran para aulia anbiya. Adakah sekarang? Ya, tentu ada. Masa kita mengatur Allah? Zaman kenabian ditutup Nabi Muhammad, Rasul penyempurna. Tapi sang kekasih Allah itu masih Allah pilih. Di akhir zaman pun juga ada, saudara-saudara. Oleh karena itu kita tidak boleh jumawa, apalagi berhubungan dengan cara tata cara menyembah Tuhan. Pengetahuan kita seabad tidak dapat menolong. Kita juga orang sekolahan. Tidak ada lagi sudah bangku sekolah. Kita tempuh semua. Ternyata tidak menolong juga hati khusyuk. Kita terjebak dengan prasangka-prasangka. Mengapa? Kita belajar selama ini hanya belajar definisi-definisi, tidak belajar mengenal wujud yang didefinisikan. Kita belajar definisi iman, tak pernah dikenalkan dengan wujud iman itu apa. Untuk memperdalam, seri ke depan kita perdalam tentang iman. Secara sepintas pada seri yang lalu
telah kita bahas. Demikian dulu sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.